Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Sari. Saya ingin menjelaskan sedikit pemahaman saya tentang perkembangan dan kematangan karier anak-anak. Ini yaitu saya akan menjelaskan pertama adalah karakter anak usia sekolah dasar. Dalam psikologi perkembangan, anak dari usia 6 hingga 9 tahun ini biasa dikenal dengan sebutan perkembangan anak pertengahan. Sedangkan 9 hingga 12 tahun ini dikatakan perkembangan anak usia akhir. Yang bisa juga dikatakan perkembangan para remaja. Dalam psikologi perkembangan, perkembangan masa akhir anak-anak ada 7 diantaranya, yaitu perkembangan fisik, perkembangan fisik ini terbagi menjadi 4, yaitu syaraf, otot, kelenjar endokrin, dan yang terakhir adalah perkembangan fisik. Dan yang terakhir struktur fisik. Dalam syaraf ini yang kita kenal itu adalah tentang otak, di mana otak ini mengatur intelijensi seseorang, kematangan kepribadian seseorang, emosional, motorik, intelektual, sosial, dan moral. Sedangkan yang syaraf ini yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita. Sedangkan yang otot ini, perkembangan otot ini bisa menjadi 2, yaitu otot kasar, motorik kasar, halus. Perkembangan otot ini yang bisa dilihat dengan mata, seperti berlari, berjalan, menendang, dan lain-lain. Yang saya sebutkan tadi bisa dikatakan masuk di dalam motorik kasar. Sedangkan motorik halus ini seperti menulis, melukis, memotong, dan lain-lain. Kelenjar endokrin ini yaitu sebuah cairan yang didapatkan dari tubuh yang bisa, mohon maaf saya tidak terlalu mengerti untuk kelenjar endokrin ini. Terdapat 3, saya akan membacakan, yaitu pituitari, tiroid, testes. Dan yang terakhir, struktur fisik ini yaitu berupa bentuk, berat, dan tinggi badan. Selanjutnya yang kedua yaitu perkembangan kognitif.
perkembangan kognitif ini usia anak SD, yang dimana dinamika anak merekreasikan rangsangan intelektual seperti membaca, menulis, dan menghitung. Sedangkan yang ketiga itu adalah perkembangan emosional. Perkembangan emosional ini terbentuk dari lingkungan sekitar seperti lingkungan keluarga. Secara tidak langsung, keluarga atau orang tua lah yang membentuk emosional sang anak. Itu emosional ini bisa dibagi menjadi dua, negatif dan positif. Positifnya ini anak-anak rasa bahagia, gembira, rasa ingin tahu yang tinggi, dan lain-lain. Sedangkan yang negatif ini rasa yang malas, iri, dan tidak suka, kecewa, dan lain-lain. Dan rasa ingin tahu terhadap pengetahuan dan belajarnya kurang excited. Lalu yang keempat adalah perkembangan bahasa. Menurut seorang penelitian, bahwa wanita itu lebih banyak kosakatanya terhadap warna, sedangkan laki-laki lebih tertarik dengan kata kasar atau makian. Karena kata-kata kasar dan makian ini bisa menggambarkan kemacoan atau kejentalan dari seorang laki-laki. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang kelima. Yang kelima itu tentang sosial. Sosial ini konsep menurut anak SD ini berkelompok seperti bermain, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Sehingga mereka anak sekolah dasar akhir ini, ketika mereka ingin mencari sahabat atau teman terbaik mereka akan memilih sesuai dengan ras yang sama, agama yang sama, kesukaan yang sama, sehingga ini menjadikan mereka teman baik untuk selamanya. Dan yang ketujuh, ini adalah ini tadi yang kelima, dan keenamnya adalah perkembangan moral. Perkembangan moral ini menurut anak SD berperilaku sesuai dengan aturan, dan orang tualah sebagai patokan mereka. Dan 7 adalah pengembangan religi. Perkembangan ini dinilai nilai-nilai agama sebagai kelanjutan periode pembentukan nilai-nilai dan pengetahuan, pembentukan dan pendidikan yang diterima. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai 7 perkembangan anak usia dini atau sekolah dasar. Selanjutnya yang B, yaitu tugas anak sekolah dasar untuk karir ke depannya. Ini terdapat 12 diantaranya. Yang pertama yaitu menekankan bertakwa kepada kebiasaan takwa kepada Tuhan. Bertakwa kepada Tuhan ini sangat penting, entah itu dari agama apa saja,
Karena setiap orang yang bertakwa kepada Tuhannya, dia akan menjadi orang yang bertakwa, bertanggung jawab, bisa dipercaya. Dan yang kedua itu mengembangkan keterampilan dasar, seperti keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Yang ketiga adalah mengembangkan konsep yang perlu dalam sehari-hari. Mengembangkan konsep. Hal ini sangat perlu karena ketika kita ingin menjadi seorang atau pengusaha, seperti menjadi chef, kita harus berusaha setiap hari untuk belajar memasak di dapur agar kita tidak kebingungan di kemudian hari. Dan untuk yang keempat, belajar bergaul dan bekerja kelompok. Belajar bergaul dan berkelompok. Dalam sosial kita harus belajar dan harus bisa bergaul dan berkelompok dengan orang-orang sekitar agar kita bisa dengan mudah menjalankan atau mengerjakan karir yang akan kita kerjakan. Yang kelima, belajar mandiri. Mandiri ini tentu sangat penting untuk setiap orang, karena ketika dia berada di step tertinggi dari sebuah perusahaan, dia harus bisa mengontrol perusahaan tanpa bertanya kepada orang lain karena dia sudah bisa atau sudah mempelajari sejak dini. Dan yang keenam adalah mempelajari keterampilan fisik. Keterampilan fisik ini kembali lagi kepada yang nomor 3, bisa dikatakan seperti fisik memasak. Contoh yang saya katakan tadi, untuk bisa menjadi chef terkenal, kita harus gunakan fisik yang kita gunakan, fisik yang ada pada diri kita. Nomor 7 yaitu adalah mengembangkan moral dan kata hati. Tidak jarang kita temukan orang yang ingin korupsi karena dia tidak mendengarkan kata hatinya. Oleh karenanya, sejak dini kita harus mendengarkan kata hati agar kelak di kemudian hari tidak terjadinya sebuah kesenjangan atau penyimpangan. Nomor 8 adalah hidup sehat dari diri sendiri. Hidup sehat untuk diri dan lingkungan. Hal ini tentu sangat berpengaruh dalam karir, karena ketika kita sehat, kita akan ketika kita sehat atau menerapkan dari diri kita sendiri, kita akan menebarkan kebaikan ini kepada teman-teman yang ada di sekitar kita. Lalu yang ke-9, belajar peran sosial sesuai dengan kelamin. Hal ini juga sangat penting karena agar tidak adanya penyimpangan dalam sebuah karir. Dan tidak lucu ketika seseorang laki-laki belajar untuk menjadi model wanita berhijab. Tidak penting. Tidak sesuai dengan kelamin. Nomor 10, mengembangkan sikap kelompok dan lembaga sosial. Dan yang ke-11 adalah mengembangkan pemahaman dan sikap untuk perencanaan masa depan. Mengembangkan pemahaman dan sikap untuk perencanaan masa depan.
Nah, hal ini tentu sangat baik untuk para anak atau sekolah dasar akhir untuk mengembangkan dan sikap mereka untuk kelak di kemudian hari. Karena karir itu harus ada sejak dini agar kita mempunyai usaha untuk mendapatkannya. Nomor 12, kesadaran terhadap proses perencanaan karir. Nah, setiap anak sekolah dasar harus mempunyai kesadaran, aku ingin menjadi apa kelak di kemudian hari. Agar bisa terwujud, maka mari pikirkan sejak dini. Jadi untuk yang saya jelaskan ini, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin banyak kesalahan dalam kata-kata saya. Ini karena saya sangat amatir dalam sebuah pembelajaran online. Mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.